Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Abdul Rozak dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya di sini ingin menyampaikan atau presentasi dengan judul jual beli dalam syariah. Presentasi ini atau video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah manajemen syariah. Baik, langsung saja ke materinya. Berikut adalah pengertian dari jual beli. Menurut bahasa, jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-bay'u, al-tijarah, atau al-mubadalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Quran surah Fatir ayat 29. Sedangkan menurut istilah, ada pendapat dari Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyebutkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Berikutnya yaitu pengertian dari Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai pertukaran harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Ya, menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu mendefinisikan bahwa al-bai'u sebagai menukar suatu dengan sesuatu. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada 3 perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu yang pertama, adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat. Yang kedua, adanya akad atau transaksi. Yang ketiga, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Berikut adalah bagian dari rukun jual beli. Ya, ada penjual pembeli, ada ijab qabul, kemudian ada barang jasa. Penjual dan pembeli itu harus memiliki syarat. Yang pertama yaitu berakal, kedua baligh, yang ketiga tidak harus muslim. Jadi yang non muslim itu diperbolehkan juga untuk jual beli. Yang kedua yaitu ijab qabul, tidak boleh bertentangan. Sighat madhi, kemudian yaitu tidak butuh saksi. Jadi ketika ijab qabul itu tidak butuh saksi atau pihak ketiga yang menyaksikan dalam transaksi tersebut. Kemudian yaitu barang dan jasa. Ini memiliki syarat yaitu suci. Jadi kalau ada barang yang haram itu dilarang untuk diperjualbelikan. Atau yang najis, ya suci atau suci itu boleh, kalau najis itu nggak boleh, karena barang yang najis itu dilarang. Yang kedua yaitu punya manfaat, ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga yaitu dimiliki penjual, bisa diserahkan, kemudian diketahui keadaannya. Jadi wujud saling mengetahui aja gitu. Berikutnya yaitu syarat jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan ulama sebagai berikut. Syarat-syarat orang berakal. Ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila hukumnya tidak sah, karena tidak
bisa membedakan antara baik dan buruk. Kalau berakal itu kan identik dengan bisa membedakan sesuatu yang baik, mana sesuatu yang lebih bermanfaat atau sebaliknya. Yang kedua yaitu yang melakukan akad itu haruslah orang yang berbeda. Maksudnya adalah seseorang tidak dapat melakukan transaksi jual beli di dalam waktu bersamaan. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang yang mengucapkannya telah balik dan berakal. Kemudian kabul sesuai dengan ijab. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis atau di dalam satu tempat. Istilahnya COD atau gimana, ya seperti itulah. Pokoknya di dalam satu tempat itu harus atau dilakukannya ijab kabul. Baik, berikutnya yaitu syarat-syarat barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih. Yang pertama yaitu barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya dengan mengadakan barang tersebut. Yang kedua yaitu barang yang dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga yaitu memiliki seseorang. Yang kedua, yang keempat yaitu boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Syarat-syarat nilai tukar atau harga barang. Nilai tukar barang dalam jual beli adalah nilai tukar dan barang yang dijual. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek. Yang terakhir yaitu barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara. Jual beli yang dilarang oleh syariah ada 4, yaitu bai' al-ma'dum, bai' ma'juz at-taslim, bai' da'in, bai' al-gharar. Yang pertama yaitu merupakan bai' al-ma'dum. Apa itu? Merupakan jual atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan, seperti menjual mutiara yang masih di lautan dan menjual wol yang masih di pungguh domba atau yang belum dicukur dan masih tumbuh di dalam tubuhnya domba. Itu dilarang. Yang kedua yaitu bai' al-ma'juz at-taslim, merupakan akad jual beli di mana objek tidak bisa diserah terimakan, seperti menjual mobil yang dibawa pencuri dan menjual burung yang keluar dari sangkarnya. Ya, seperti itu. Berikutnya yang ketiga yaitu bai' da'in, jual beli hutang. Hutang adalah suatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan atau dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dan dari orang lain dan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu bai' al-gharar. Bai' al-gharar adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian yang finansial, seperti menjual anak unta yang masih di kandungan dan ikan di dasar lautan. Gharar ini bisa dikatakan banyak terdapat sesuatu ketidakpastian di dalam barang yang dijual belikan tersebut. Jadi belum diketahui kepastiannya, banyak keraguannya gitulah horor. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah dan kurang
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.